Aduh, apa pemerintah penuh wacana maksudnya? Halo, welcome to my first podcast. Sebenarnya ini nggak berniat yang official bikin podcast sih. Ini rencananya mau buat tugas sekolah, tugas kuliah ding, udah kuliah. Tugas kuliah. Di sini aku sama temanku yang namanya Vela Nindya Putrista. ini. Dan aku Fauzia Sukmalia. Jadi podcastnya itu berjudul Perpindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Udah itu. Yakin pindah? Ya kan ini kita mau balas dulu. Really? Yakin dong. Ya, Kita harus mendukung pemerintah. berarti kamu di tim pro dong? Enggak. Aku tetap di sini netral deh. Oke. Yang kita mulai. Upsi. Udah ketahuan nih. Enggak. Ketahuan nih mau ke tim mana? Kalian kan tahu nih, ibu kota mau dipindahin. Rencananya 2024. Ini dikenalin nih yang pro mana, yang kontra mana? Oh iya. Ya Jadi kelihatan kamu- lah dari mukanya. Astaga. Mana yang ramah, Coba mana tebak yang deh, sarkas. mana yang katanya pro? Oke. Kenalan sendiri mungkin. Yalah. Aku tim pro, Aku tim kontra dong. kontra dong. Kita mulai. Kalian kan tahu nih, ibu kota rencananya mau dipindah tahun 2024 di Kalimantan. Ya. Rencananya. Rencana yang nggak terlaksana apa enggak ya? Semoga terlaksana. Ya nggak tahu. Terlaksana dong Yes. pasti. Semoga dong. Ya kan? Emang Iya. Aduh. Apa pemerintah penuh wacana maksudnya? Udah. Kok menuju jurang gini? Iya. Lanjut. Di sini kita mau bahas nih. Mau pindah itu kan pasti ada yang setuju sama enggak tuh. Jadi kamu sebagai tim yang setuju itu, Ya, jelasin deh. Kamu kenapa sih setuju? gini ya. Sebelumnya aku tuh anak yang lahir di Jakarta sampai umurku 18 tahun aku Oke, hidup sangat di detail. Jakarta, di Bekasi lebih tepatnya. Bekasi itu kan kota penyokong ibu kota Jakarta kan. Ya Jabodetabek gitu. Jabodetabek gitu. Terus dengan adanya perpindahan ibu kota itu menurutku itu sesuatu yang good idea. Karena gini, dengan ibu kota dipindah, kepadatan di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok apalagi itu mulai terurai. Iya benar. Bisa Ya. juga. Jadi kita layak lah untuk disebut sebagai kota yang kok gue jadi ngadu domba Jakarta sama Waduh. ya pokoknya aku pro gitu loh. Karena untuk mengurai kepadatan gitu. Jadi kamu sebagai Jadi ini alasannya Manusia, tuh, aja deh. kenapa pro tuh kenapa sih? Ya Jakarta itu padat banget bro, beneran. Oke. Di setiap lampu merah Jakarta itu macet bukan karena lampunya merah, cuma memang orangnya yang pengen banget kayak gue maju duluan, Iya, saking terbang padatnya gitu ya. ya. Iya. Rasanya pengen terbang gitu ya. Nah, jadi karakter materialistis untuk membeli sesuatu yang instan kayak misalnya pengen nih punya helikopter biar nggak kena macet, itu beneran terbentuk di situ di Jakarta itu. Kamu Beneran pernah punya terbentuk. pikiran gitu gak? Oh pasti, pasti. Tapi Ternyata tidak terrealisasikan. SIM aja nyogok. Itu nggak aib loh. Ya. Skip dong. Jadi setidaknya tuh kepadatan teruraikan gitu. Oke, intinya pemerataan gitu ya, pemerataan daerah Ya. khususnya Jabodetabek biar nggak terlalu padat gitu. Yes. Tapi Sudut kalau pandang dari orang Bekasi. Oke. Kalau aku dari tim kontra sendiri, nyatanya pemerataan dari dulu, dari zaman kolonial sendiri tuh nggak pernah terwujud. Nyatanya tuh emang didominasi di Pulau Jawa sendiri. Jadi kayak ngelumpuk gitu ya? Iya, segala sesuatu aktivitas tuh terjadi di Pulau Jawa. Jadi mau dipindah ke Kalimantan ataupun ke pulau-pulau lainnya, apalagi Kalimantan dan Papua ya, biasa kan pada nanya kenapa sih nggak ke Papua,
kenapa harus Kalimantan, ya kan? Ya nggak sih? Iya. Padahal menurut aku loh, itu pemerataannya tuh nggak bisa, karena apa ya, di situ tuh kayak tempat perbatasan antar negara juga kan. Iya, that's why. Kenapa aku setuju? Bukan karena aku membela pemerintah ya, tapi ini juga menyelamatkan nama baik Indonesia. Kenapa tuh? Emang nama baik Indonesia Udah, kok- kayak gimana? Emang nama baik gimana sih? Ya. Aduh. Gini ya. Kayak beberapa waktu yang lalu itu ada yang di salah satu ajang sepak bola, bukan sepak bola ya, ajang badminton, itu bendera Indonesia tuh kebalik. Maksudnya gimana tuh? Itu artinya negara kita tuh dipandang remeh, kayak sebelah mata. Oh, Indonesia, kayak gitu loh. Oh, jadi kayak alah, Nah. lawan gue cuma Indonesia nih. Dia kayak Masih Indonesia Easy kecil, gitu, easy gitu. easy peasy lemon squeezy gitu loh. Kalau misalnya dibanding kalau misalnya Iya, maksudnya Indonesia negara lain gitu gitu ya. Kayak kita tuh masih dipandang sebelah mata, guys. Dan kalau misalnya ibu kota dipindah ke daerah yang lawan konflik, ke daerah yang rawan-rawan, ya itu kan daerah perbatasan ya. Iya. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu kuat, Indonesia itu berani melawan ketidakpastian, melawan sesuatu yang dinilai itu membahayakan gitu. Ujung tanduk gitu Padahal, ya. iya, padahal pemerintah itu kan, ya memang sih kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Cuma Iya. kan pemerintah itu kan sistem yang menjalankan sebuah negara kayak gitu. Iya, iya. Itu jadi kayak wah, jadi Indonesia tuh dia bikin ibu kota lagi di daerah yang rawan konflik. Berani loh dia kayak serius nih, Indonesia tuh apa sih? Jadi memperbaiki iya, citra Indonesia gitu loh di Kayak negara-negara udah lain. makin berani nih, Iya. gitu ya. Jadi tim kontra gimana nih? Udah mulai Belum sih. ada Sebenarnya setuju-setujunya? kayak, masih ada rasa ganjil nih. Sebenarnya alasannya yang paling tepat, yang paling pasti nih. Kenapa sih harus dipindah? Kenapa sih harus ke Kalimantan? Kenapa nggak yang ke lainnya? Gini, kalau dari pertanyaan itu saya bisa menjawab dari mata Batin saya. iya, dari sudut pandang Sudut saya pandang saja. deh, mata batin. Yes, because I'm not a government people, jadi saya nggak bisa membela juga gitu. Kenapa dipindah? Ini saya kasih contoh kasarnya aja deh. Di Jakarta itu ada namanya Jakarta itu ada satu daerah, bukan Jakarta, Bekasi malah. Bekasi itu ada satu daerah namanya Bantar Gebang. Bantar Gebang itu saya notabene Bekasi yang dekat sekali dengan Bantar Gebang, tapi bukan Bantar Gebang ya, daerah saya dekat dengan Bantar Gebang. Di setiap jam 7 pagi saya berangkat, dan bukan sampai ya, dan jam 4 sore. Jadi pas saya berangkat sekolah sama saya pulang sekolah, itu aroma sampah-sampah masyarakat Jakarta, Bekasi, Jabodetabek dan sekitarnya itu kan terkumpul di situ ya. Iya. Itu mulai tercium dan dengan terpindahnya ibu kota itu kan kita bisa sedikit demi sedikit menguraikan sampah-sampah Iya, mengurangi itu sampah. gitu loh ya kan. Jadi setidaknya lebih nyaman aja lah untuk ditinggali. Yang pertama, yang kedua, polusi. Oh iya. Polisi bener. Iya sih. Banyak yang bilang Polusi. Bekasi itu planet lain. Iya bener, planet lain. sedih loh itu. Bekasi itu planet lain. Padahal enggak. Padahal Bekasi itu cuma daerah penyokong yang ditempati oleh masyarakat untuk menyambung hidup gitu loh. Kayak dibilang planet lain tuh kayak Rame tuh ya di iya, Twitter ya. kayak gitu. Kan rame tuh ya. Bekasi planet lain. Bekasi apa tuh planet lain gitu kayak wah gitu. Saking Itu panasnya gak sih? Jadi kalau ya saking panas ya itu. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa harus dipindah ya, jawaban saya memang harus dipindah untuk penyegaran suasana baru, untuk menuju Indonesia yang Indonesia yang bebas polusi, Iya, bebas polusi. Kan sekarang kan rame juga tuh save the earth gitu loh. Iya. Ya kan?
mungkin Indonesia mau berpartisipasi gitu loh. Semoga. Bisa dengan mengurangi polusi kayak gitu. Jadi itu tadi kan nih bilang juga kenapa juga harus di Kalimantan. Ya, Kenapa nggak yang lain gitu loh? kenapa nggak yang lain? Iya. Apalagi Kalimantan tuh kayak tempatnya hutan-hutan. Iya kan? Kayak Iya. apalagi itu benar. tuh yang Aku kan mau ini kan kamu tadi bilang mau save the earth. Yes. Ya kan Kalimantan itu kan banyak hutan tuh. Iya. Jadi bisa tuh buat iya, maksud kalian tuh kayak Kalimantan tuh kan julukannya kan paru-paru dunia iya gitu iya kan. iya benar. Tapi kalau misal dipindah nih di Iya. situ di otomatis penebangannya Iya, benar. bertambah dong dan Iya. paru-paru dunia itu tuh kayak menipis dong, bukan save the earth lagi lah. Iya sih, jujur ya, iya gitu loh. Tapi dengan adanya pembangunan di Kalimantan tuh, yang tadinya orang-orang berpikir Kalimantan pelosok cok, gitu. Pelosok cuy gitu. Itu jadi tidak ada kesenjangan sosial lagi Iya, gitu iya. loh. Dengan dipindahnya ibu kota ke Kalimantan. Iya, Jadi nih. di mata masyarakat itu Kalimantan bisa dinilai sebagai provinsi, sebagai kota kayak gitu loh. Jujur ya, saya bukan merendahkan atau apa, cuma kayak terkesan masyarakat Kalimantan kayak tertinggal banget, padahal tuh nggak kayak gitu loh. Di Kalimantan tuh nggak Padahal kalian tanpa Kalimantan tuh apa Wah, sih? Oke. Sebenarnya tuh kalau dari tim kontra sendiri ya, dari aku sendiri tuh ngerasa kayak polusi, kemacetan tuh hal yang sepele, permasalahan sepele dan nggak bisa dijadiin suatu alasan kenapa sih ibu kota harus dipindah cuman karena itu. Padahal di kota lain juga pasti ada kemacetan dong, polusi, apalagi di Jogja, Di Semarang ya kan? lagi ya? Mas di Semarang Udah aja banyak deh, tuh. nggak usah iya sih, jauh-jauh. bisa sih, bisa. Jadi tuh kayak permasalahan kemacetan dan polusi tuh kayak itu tuh permasalahan umum setiap kota nggak sih? Kota besar gitu. Kota besar, apalagi di situ kan segala aktivitas tuh menumpuk gitu loh di Pulau Jawa atau khususnya di Jakarta deh, ya kan? Jadi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi dan lainnya gitu nggak sih? Jadi kayak kalau itu dibuat alasan untuk perpindahan ibu kota kayak kurang make sense aja gitu. Jadi maksudnya perpindahan ibu kota tuh kalau misalnya alasannya cuma polusi dan kemacetan tuh kurang make sense gitu maksudnya. Iya, Jadi kayak itu permasalahan kamu umum setiap ada kota gitu. ya kamu ada alasan lain untuk menambah nggak? Kayak misal kenapa sih harus pindah? Ada alasan lain nih yang harus diperbaiki gitu. Oh iya dong pastinya, apalagi ekonomi negara ya kan. Yes. Iya kan? Iya benar-benar. Tahu sendiri. Apalagi katanya nih ya kan katanya Apa tuh? Apa tuh? 2023 ada resesi tuh. Oh iya yang ramai itu ya. Iya ramai banget tuh Aduh, yang kemarin Twitter, diberitain ya? di Instagram. Pada takut tuh coy. Iya ya kan, apalagi nih katanya lagi perpindahan ibu kota kan mau tahun 2024, resesi tahun 2023 tuh. Setelah gitu ya. Setelah dong, nggak nafas dong Indonesia. Ekonominya habis kayak apa resesi tuh? pindah. Aduh. Oke. Ya harusnya berarti uangnya tuh bisa buat itu ya perbaikan ekonomi ya daripada Seharusnya seperti itu. daripada pindah gitu perbaikan ekonomi jadi, dulu. Jadi mending perbaikan ekonomi dulu baru kalau misalnya mau dipindah ya nanti kalau ekonomi udah stabil Ya, gitu maksudnya. Seperti Kapan? itu. Iya. Kapan? 2,000 years later. Karena gini ya. Dengan menurut kenapa saya bilang perpindahan ibu kota ini good idea gitu loh. Karena gini. Berarti pemerintah itu udah berpikir bahwa gini 2023 mau resesi nih, bukan cuma Indonesia, cuma dunia nih. Iya, Kelas iya, dunia gitu loh, Iya, mau resesi. Dunia. Kita ambil kesempatan itu untuk memperbaiki ekonomi Indonesia supaya stabil, sembari kita segarkan pula udara di Indonesia dengan kita pindah ibu kota dan segala sistem ketatanegaraan Indonesia ke Kalimantan. Jadi itu kalau menurut saya itu adalah good idea nih. Good idea-nya. Apalagi gini loh. Ya pasti kalian tahu lah kayak G20 kemarin loh. Iya. Iya. Ramai banget ya. Ramai banget ya. G20 itu kan kenapa Indonesia itu memberikan apa ya
servis yang nyaris sempurna. Iya, nggak main-main sih itu kemarin ramai banget sih. Iya, nggak main-main sih. Budgetnya berapa tuh? Aduh, karena itu bukan perasaan Lu, lu. lu. Tinggalin dulu, tinggalin. Justru gini kan, justru gini. Dengan adanya G20 di Indonesia, negara-negara itu Makin tahu gitu. iya makin tahu Indonesia pertama. Yang keduanya lagi, mereka itu seolah menanam saham atau invest Tertarik, ke jadi Indonesia. makin tertarik ke Indonesia gitu ya? Jadi itu tuh bisa pertama membantu resesi 2023 itu supaya tidak merosot banget di Indonesia kayak gitu. Terus juga kedua itu membantu pemerintah untuk Relasi. Iya, membangun relasi dan juga memindahkan ibu kota gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sorry ya, duitnya dari mana kayak gitu tuh. Iya, duit. Tenang bro, G20 itu kan kemarin asal bener ya kayak gitu kan. Iya. G20 kemarin tuh kan iya ada Gila-gilaan ya dah gitu acaranya. loh, gila-gilaan dan dampaknya, impactnya itu juga lumayan besar untuk Indonesia gitu loh. Jawabanku seperti itu. Jadi gimana? G20 sendiri tuh kemarin kan diselenggarainnya di Bali. Di Bali, ya. Everyone knows Bali gitu. Ya, Kenapa enggak sih semua ya, nggak Bali yang jadi ibu kota? Padahal semua orang tahu dong tentang Bali. Bisa tuh di situ dijadiin pusat pemerintahan. Oh, kalau saya nggak setuju di Bali. Kenapa? Saya sebagai wanita tidak setuju kalau misalnya pusat pemerintahan Indonesia ada di Bali. Ya. Kenapa tuh? Apa tuh alasannya? Karena Bali itu puskesmas, Kok bisa sih? pusat kesenangan emas-emas. Oh iya. Gitu. Jadi saya nggak setuju. Bule-bule gitu di. Tapi mungkin misal ya, kalau Bali dijadiin ibu kota tuh, nah itu kan rame pemerintah tuh. Ya nanti tempat pariwisatanya Iya. tutup gak sih? Betul. Jadi kan kayak Jakarta aja deh, padet gara-gara center government kayak center pemerintahannya itu di Jakarta. Iya, di Jakarta. Makanya padet. Kalau misalnya Bali padet, jadi kayak ya nggak Bali vibes-nya kayak gitu loh. Iya sih. Terus kenapa nggak di pulau lainnya lagi? Kenapa nggak di pulau lainnya lagi? Karena gini, kenapa nggak di pulau lainnya lagi ya? Sebagai salah satu, kalau menurut saya, sebagai pandangan saya, Indonesia itu sudah melakukan pemerataan itu di setiap pulau. Iya. Contoh sirkuit Mandalika kemarin, itu salah satu pemerataan kan. Itu mereka pemerintah itu ingin memajukan lagi bukan pusat perdagangan ya, ekonomi di daerah Nusa Tenggara sana, ya kan. Kenapa nggak di pulau lainnya? Karena pulau-pulau yang lainnya itu punya potensi masing-masing. Dan Kalimantan itu punya potensi untuk menjadi ibu kota baru. Itu bukan karena di Kalimantan itu tidak ada tempat wisata atau apa, bukan. Karena Kalimantan itu strategis supaya kita itu kayak istilahnya itu non-blok. Kalau Jawa, daerah Jawa itu kan ikutnya kan Indonesia bagian barat ya. Iya, pertengahan. Iya. Iya kan. Iya. Tapi kalau misalnya Pertengahan gitu ya? iya, kalau Kalimantan kan Indonesia bagian tengah gitu loh. Jadi mungkin itu adalah supaya nggak meri gitu maksudnya tuh Oh, nggak karena tengah gitu ya, di pusat Iya. ya, makanya Ini di loh, Kalimantan. jadi Iya. kayak Nggak semuanya sentral gitu. gitu. Masa semuanya di Jawa gitu. Apa sih di Jawa semua gitu? Betul. Tapi sebenarnya aku tuh masih bingung loh. Pemerintah tuh intinya perpindahannya tuh untuk memindahkan fungsi kepemerintahan ke Kalimantan atau cuman membedakan antara tempat pemerintahan terjadi dan juga tempat ruang lingkup terjadinya. Jadi kayak mau masyarakat seolah-olah aduh kok gini. Aku mau bahas gak enak nih. Pinggir jualan, pinggir jualan. Aduh, mau bahas Gak gak tau enak. lah, nih. gitu. Lanjut gak ya? Jakarta tuh sebenarnya mau begitu sebagai apa setelah ibu kota dipindah nih ke Kalimantan, terus Jakarta sebagai apa? Pusat ekonomi Enggak sih. atau apa? Mungkin Jakarta akan seperti Batavia dulu ya. Jadi kan Jakarta itu mungkin gini, dengan adanya ini baru rencana ya. Ini kan baru rencana. Walaupun pembangunan sudah dilakukan, cuma waktu masih rencananya ibu kota akan dipindahkan. Itu
pemerintah Jakarta itu, Pemprov Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Pemda Bekasi, Depok dan sekitarnya itu sudah melakukan kayak apa ya, new normal gitu loh, kayak merefresh lagi daerah kita kayak gitu. Bisa dijelasin tuh new normal tuh ngapain ya? Nah, dulu di setiap titik di Jakarta itu, bukan titik, di setiap lampu merah Jakarta itu macet. Tapi macetnya itu bukan karena lampunya merah, Kenapa tuh? cuma karena masyarakatnya udah pengen adu jotos untuk Cepet-cepetan. gue duluan, Aduh, gua duluan. cepetan nih. Iya, Udah, kayak sabarannya gitu loh. tipis Iya. banget. Iya, jadi tuh kayak karakter materialistis, konsumtif masyarakat Jakarta itu sudah terbentuk karena kepadatan di Jakarta itu sendiri. Dan nanti Jakarta akan jadi apa sih kalau misalnya ibu kota sudah pindah? Iya. Itu yang semua orang tanyain gak sih? Jakarta Kayak tetap emang bakal jadi- berubah kemacetannya. Apalagi yang kamu tadi bilang kan, kemacetan itu terjadi biasanya bukan cuma karena lampu merah aja, tapi karena orang-orangnya tuh yang gak kesabaran Iya, gitu loh. ngegas Rasanya gitu kayak, ya. wah aku pengen buru-buru nih, aku duluan gitu kan. Nah, emang setelah perpindahan ibu kota itu terjadi, emang yakin tuh warga Jakarta nggak bakal kayak gitu lagi? Emang setelah perpindahan nggak akan Nggak. terjadi kemacetan lagi? Saya nggak bilang warga Jakarta akan kayak gitu lagi, tapi penduduk Jakarta nggak akan kayak gitu lagi. Karena apa? Mereka yang nggak sabaran tentang lampu merah itu adalah mereka yang istilahnya kalau misalnya pagi itu berangkat kerja, kalau sore pulang kerja. Iya. Berangkat kerja dari rumah masih fresh, sampai kantor udah butek kepalanya. Ya udah ya. Nah, Emosi duluan di jalan. Iya. Capek. Udah capek di kantor pengen pulang, sampai rumah pengen tidur malah butek kepalanya kemacetan di jalan. karena kemacetan di jalan. Kalau misalnya ibu kota itu dipindah, itu menurut saya terbantu banget karena baru rencana aja pabrik-pabrik kayak di Cikarang itu sudah mulai melakukan perpindahan juga. Di Batang, Jawa Tengah itu sudah banyak pabrik-pabrik yang dari Cikarang itu dipindahkan ke sana, dan mulai kerasa pada saat saya SMA kemarin itu mulai terasa, nggak sebelum rencana ibu kota dipindah ini Terjadi. dikatakan Dikatakan, iya, dipublish kayak dipublish. gitu. Itu mulai terasa banget karena kemacetan mulai terurai, polusi juga mulai terurai. Lebih fresh dikit gitu. Iya. Lebih fresh. Berarti otomatis nanti kalau waktu ibu kota udah pindah nih, pusat ekonomi juga pindah dong. Yes. Ya kan, kayak semisal pabrik jarum gitu-gitu kan, pabrik-pabrik besar yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia pasti otomatis juga Pindah akan gitu. pindah ke sana. Wah, itu Ke Batam. biayanya kayak apa ya? Gak sih, tambah banyak dong ekonominya Indonesia, tambah Iya. memburuk gak sih? Enggak sih, kalau misalnya dibilang tambah memburuk, enggak. Karena kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar yang sorry to say, sumber cukai Indonesia Ya. berpindah itu butuh dana yang besar. Ya memang butuh dana, cuma apakah besar? Itu nggak sebesar dibanding membangun sesuatu yang baru. Karena apa? Misal Jarum Group, Gudang Garam Group, dan PT-PT lainnya yang itu Mempengaruhi. iya mempengaruhi ekonomi itu, mereka itu sebenarnya mempunyai ya kayak bukan perusahaan ya, kantor-kantor cabang yang lumayan besar di setiap provinsi, Iya. di setiap daerah, di setiap kota. Jadi mereka itu hanya memindahkan titel headquarternya aja, Kayak yang apa, dari Jakarta, yang terbesar gitu, iya. pindah gitu ya. Kayak kantor pusatnya tadi Jakarta, kantor pusat Jarum Group gitu. Jakarta Selatan misalnya. Mereka cuma mengganti kayak Ganti nama tempat iya, gitu jadi ya. kayak di Semarang kayak gitu. Cuma Kayak cuman itu ganti aja ke sih. cabangnya aja Iya. gitu ya. Tapi biasanya kantor cabang kan nggak mungkin dong lebih besar daripada kantor pusat dong. Iya. Itu nggak ngaruh tuh sama kinerja yang terjadi di dalamnya. Duh. Pasti ngaruh dong. Kalau ngaruh terlalu besar, otomatis ekonomi di Indonesia juga belum bisa stabil. Kalau ditanya
belum bisa yakin akan stabil atau enggak. Pasti stabil, tapi apakah cepat atau enggak itu belum bisa dipastikan, tergantung amanahnya para itulah Jadi tergantung ya ngejalaninnya, ya kayak gimana gitu loh. Ya kayak gitu loh. Tahu sendiri lah. Jadi kalau misalnya mempengaruhi kinerja atau enggak, menurut saya enggak, no. Karena setiap perusahaan itu kan punya SOP-nya sendiri ya. Iya. Mau ibu kotanya dipindah terus abis itu headquarter-nya juga dipindah, itu menurut saya enggak mempengaruhi kinerja juga sih. Enggak mempengaruhi sama sekali gitu. Justru itu membantu pengangguran di daerah untuk mendapatkan Lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya dibilang beneran nih stabil atau enggak, kalau misalnya perusahaan-perusahaan penyokong seperti itu berpindah gitu, stabil kok, pasti stabil gitu loh. Justru itu mengurangi tingkat pengangguran juga gitu loh. Mungkin akan lebih baik daripada Indonesia yang sekarang kayak gitu sih. Dampak positifnya Positifnya itu pengangguran berkurang, jadi gimana? Udah siap menuju ke Trim Pro atau belum? gimana nih? Udah ada berubah pikiran? Sudah. Saat ini sih selama perpindahan ibu kota itu masih sebuah wacana, saya rasa saya masih tetap kependirian saya. Jadi menurut kamu harus merasakan akibatnya dulu. Iya dong. Dari Harus perpindahan ada itu ya. Aksinya Aksinya gitu. gitu. Apa sih yang bakal Jadi terjadi? maksudnya dia harus Apa sih merasakan gitu ya? benefitnya kalau udah pindah. Kita jangan lihat gini ya. Tadi Dewi bilang ini adalah sebagai tugas pemenuhan memenuhi tugas bahasa Indonesia sebenarnya. Dan kami adalah mahasiswa sipil gitu. Nah, dengan adanya pembangunan di Kalimantan, itu membuka lapangan pekerjaan kita kami gak sih? gitu loh. Ya, untuk kita. buat kita ya. Iya. Jadi kenapa saya pro? Ada dampak positif yang saya bisa lihat, beberapa dampak positif yang saya bisa lihat. Keduanya lagi, saya merasa terbantu jadi gitu loh. kayak kamu lihat dulu positifnya buat diri sendiri gitu ya, gitu. baru ke orang lain. Bener nggak? Iya benar, benar bisa sih. Tapi nyatanya walaupun bisa terjadi resesi nih pindahan, tadi yang katanya cabang bakal jadi kantor pusat, terus bisa mengait pegawai-pegawai baru, kayak mengurangi pengangguran tuh. Emang yakin setelah terjadinya resesi pengangguran nggak menumpuk? Ya, Kayak mungkin bisa juga sih ngebantu, guys. Iya nggak sih? membantu, tapi tidak ada 5% dari pengangguran tersebut yang terbantu, guys. Karena kantor cabang itu tuh nggak segede itu, jadi kayak nggak terlalu mempengaruhi menurut aku. Jadi tuh kayak karena belum terjadi gitu loh. Jadi kayak kan kita juga di sini dari tadi ngasih opini kan kayak cuman sekedar omong-omong aja lah. Menurut kita, pikiran kita gitu ya. Kan? Jadi belum tentu bisa terjadi apa yang kita omongin gitu loh, ya kan? Iya. Nah, sebab itu para influencer tentang dunia saham, dunia perekonomian itu memberikan imbauan untuk nih dikhususkan ini khususon nih. Ini udah dijelasin khusus banget. Untuk kalian yang sudah bekerja di suatu perusahaan, jangan cepat mengambil langkah kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue gak nyaman nih sama pekerjaan ini sebenarnya, gue mau out, tapi belum ada backingan untuk out, maksudnya backingan pekerjaan lain. Kayak belakang gitu maksudnya, kayak yang nungguin gitu ya. Mau out dari perusahaan A, tapi belum ada cadangan Tujuan lagi. Iya, belum ada tujuan lagi. Jangan dulu. Kasian banget ya teman-temannya yang belum dapat gitu ya. Iya, kasihan. Pertama kasihan, terus keduanya lagi resesi 2023 itu kan nanti akan sangat mimpi buruk lah gitu loh. Buruk untuk mimpi Indonesia. Setidaknya tuh kalian, setidaknya tuh kalian tuh punya itu loh, punya passive income gitu per bulannya seharusnya. Jadi kalau walaupun Indonesia dan dunia tidak baik-baik saja, setidaknya Anda tuh bisa makan gitu loh. Iya.
harapannya nih di Ya, semoga, 2023 semoga. kan 2000 resesi juga tuh cuman masih omong-omong ya, semoga tuh kita juga nggak tahu nih kan Tuhan Tapi itu kayak sih apa. katanya di berita sudah dipastikan 2023 itu mah Siapa kita gelap memastikan? gitu. Tuhan Ya. aja belum tentu. Iya sih Kita maksudnya. tuh belum tahu loh rezeki yang bakal dikasih sama Tuhan kayak apa buat Indonesia. Iya, tapi kan? bener. Kalau ini kayaknya kalau disangkutin sama agama kan nggak bisa nih. Iya. kan? Jadi kan kita lihat dari keuangan negara. Intinya sih sebenarnya kita jaga-jaga aja. Nanti entah beneran terjadi resesi atau tidak, nyatanya emang dari dulu nih Indonesia agak kurang gitu ya. Kurang maksudnya kurang dalam apa tuh? Ya, maksudnya tuh kurang memuaskan dibandingkan negara lain ekonominya. oke. Gitu loh. Makanya nih mau ada resesi ataupun enggak, diharapkan kita tuh bisa mempersiapkan diri lebih Nah. matang lagi. Sembari mempersiapkan diri, sembari nanti menjalani 2023, sembari nanti menstabilkan habis itu, pemerintah sekalian merancang gitu loh. Untuk ibu Merancang kota yang perpindahan. Nggak baru. nafas dong nih pemerintah. Loh, itu membuktikan pemerintah itu Kerja tidak gaji nyata ya, buta. kerja nyata ya nyata. sesuai dengan Kan kita kan tahun 2019-2024 itu kan Pak Jokowi kan ini kan apa tuh namanya kerja nyata gitu, KKN, kuliah kerja nyata, kelompok Siap. kerja nyata. jadi kayak punya visi serji mau kerja nyata iya, gitu. kayak gitu loh. Harus terlaksana ya. Iya. Semoga terlaksana, benar-benar terlaksana, nggak cuma ngomong doang nih. Oke, ini Beneran jadi ya terlaksana dong. sebagai kesimpulan Ya. ini tuh apa ya? Kayak ini masih dalam kontra ya. Kontra. Karena kamu belum merasakan pasti Iya. dampaknya kan buat diri sendiri dan banyak gitu. Alasan-alasannya tuh juga belum bisa Belum kayak logis gitu. belum logis Belum masuk aja gitu. dulu, Mas. Ini kalau ini tetap kontra kan ya. Tetap pro sih ya. Tetap pro karena Iya. menurutnya itu dampaknya besar. Iya. Dari Untuk, segi- untuk saya ya, iya, iya. untuk saya dan ya orang Ya yang pro mungkin lainnya ya gitu. dari segi polusi, dari segi padatan Jakarta juga. Jadi kamu tetap kontra nih. Iya. Kalau kamu pendiriannya aku tengah-tengah aja deh ya. Aku nggak bisa Di padahal tengah nih, padahal duduknya juga di iya, tengah padahal banget nih. kelihatan di awal video tadi tuh. apa tuh Udah kepro banget nih Udah pro banget. enggak kok, aku di sini Jadi- tetap mendukung. Iya, jadi imbauan dari saya kepada pemerintah. Itu teman saya ada yang masih kontra nih satu. Coba dia Jadi Tolong dong, iya, coba iya, tolong diyakinkan gitu loh. Pasti nggak cuma aku nih yang kontra, Iya. banyak banget yang kontra sama coba deh kayak tentang buat hal perpindahan ibu kota ini gitu loh. Kan kita belum kalau tahu bisa nih sih benefitnya itu ya buat apa kan. kayak sebuah apa itu sih Ilustrasi gitu enggak loh. ilustrasi apa kayak diselenggarain gitu, dijelasin deh dampaknya Webinar gitu. berpindah gitu ya, webinar Iya, gitu. iya. Dampaknya ini Ilustrasinya tuh kayak oh nanti kalau dipindah tuh kayak gini loh, Iya. nanti ekonominya tuh kayak gini Nah, loh. tolong dong Pak. Biar Bapak ini- Ibu biar aku tuh yakin Iya. gitu biar loh, aku juga biar bisa jadi pro. milih lah ya. Biar gak netral aja gitu. Mereka ini kelihatannya galak, pendirian tegas, padahal mudah luluh sebenarnya. Jadi dengan ya maksudnya kayak gitu aja nggak bisa sih Pak Bu gitu loh. Kayak, Kita kadang cuma omongan juga percaya kok, cuman omongan iya, cuma omongan ya. dijelasin ini percaya kok. Ih, lemah banget ya Iya. kayaknya pendiriannya ya. Jangan-jangan Kak Anda kontra karena omongan orang lain juga tentang ini ya. Aduh, apakah Nggak ada dong. di belakang ada yang Jangan-jangan Emang ya. kenapa harus kontra gitu? Nggak dong, harus yakin sama pendirian sendiri, sama opini sendiri. Berarti udah olah data ya? Harus Ini dia dong. udah itu scroll Masa dulu, sebelum- cari-cari informasi. Sebelum meyakinkan pihak pro nih, masa nggak ngolah data gitu kan? Emang Bagus semua harus ya. berdasar Berdasarkan dari fakta, data ya kan. Iya benar. Berarti Bagus, berhak bagus. dicontoh ini. Jadi gimana nih tim netral tanggapannya? Iya, tim netral nih. Simpulannya tuh apa ya Udah, yang bisa diambil iya. dari kita berdua? Ini sih emang dari pro juga bagus ya. Kayak iya bener sih, mengurangi kepadatan gitu loh. Iya. Padat banget nih, kan udah pernah tuh di Twitter tuh ada yang pernah bilang di suatu titik di Jakarta tuh ada yang sampai 20 menit kan katanya. Iya. Apa wah gila sih. Gila sih itu. Coba bisa kamu di traffic makan light KFC dulu iya, tuh di situ. Itu kayak bisa ditinggal umroh gitu. Itu Makan ada loh. Ricis dulu nih ya kan, di Ricis. Ada itu yang pedagang sampai ngejualin orang dulu loh.
pedagang tuh bisa. iya Iya. ya itu Memang ada gitu loh. bagus kan ya buat secara itu keramaian lah bisa berkurang. Tapi tim pro juga tim kontra juga aduh enggak kok aku Ya, nih. Ya, beneran aku pro ya. netral kok. Ini gini. Keceplosan. Dia masih netral, cuma bayangannya udah di pro. Gitu. Iya kayak gitu ya. Kamu sangat memancing. Betul. Bisa lah saya masuk parpol. Jadi di kontra tuh juga ya 2024 kan mau 2023 deh. Dunia itu mau mengalami anjlok ekonomi gitu. Uangnya harusnya ya bener sih buat memperbaiki ekonomi dulu daripada stabil gitu loh. daripada membangun kan biayanya besar ya. Besar banget. Dari mulai pembangunan juga itu kan biayanya nggak kecil. Perpindahannya Iya, perpindahan. sih yang besar sih. Terus harus renovasi dan sebagainya. Iya sih bener, harus benerin ekonomi dulu sih ya. Jadi gimana intinya? Aku belum bisa memutuskan untuk sampai saat ini belum bisa memutuskan untuk pro atau kontra. Berarti simpulannya dari perancangan atau pembangunan IKN ini tuh pro dan kontranya itu masih sama-sama bisa dipertimbangkan. Iya bener, masih ini masuk ke nalar. Ini juga oh iya bener-bener. Jadi kayak bingung gitu loh. Masih bisa dinalar. Jadi masih diserahin aja nih iya. sama penonton ya. Iya. Jadi kalian tim pro apa kontra nih terhadap pembangunan ini? Pokoknya pro atau kontra itu kita tetap saudara, kita tetap Iya. satu bineka tunggal Benar, ika benar. gitu. Kita tetap jadi satu lah ya kan. Ini nanti kita tetap pulang bareng kok. Nggak berantem. Paling tonjok-tonjokan dikit. Iya. Kenapa kamu dari pro? Kenapa kamu di kontra? Paling Kenapa sih kok nggak mau sama paling pendeli aja. Begitu. Oke, jadi sampai di sini pembahasan yang panas deh. Panas kali ini kami cukupkan gimana ya? Aduh, Ini kan podcast nih, Anda bentar. gitu loh. Itu kan Ini kan podcast pertama, Bro. Iya. Nggak tahu gimana. Masih newbie. apa mau bikin nazar aja? Nazar apa tuh? Kalau misalnya sampai viewersnya 100.000 penonton kita Apa bikin tuh? podcast lagi. Wow. Waduh, gitu gimana? Aduh, Lumayan lah buat nambah-nambah uang Iya, jajan wah, gitu. boleh tuh. langsung ditonton dong. Iya. Semoga ya ada podcast selanjutnya. Jadi kita tutupin sampai sini dulu pembahasan kali ini yang sedikit-sedikit menjurus ke sana sini lah. Bahaya dikit-dikit gitu. Ketinggalan di jurang-jurang gitu ya. Nggak Sengaja nggak kita lanjutin karena itu. Ya, semakin di tepi jurang banget. 2 inches later. Sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.